Halo, assalamualaikum. Jadi kemarin aku kan udah cerita tentang naik gunung part 1 yang waktu pas ke Cikuray itu. Nah, jadi part 1 itu belum tamat ya ceritanya, belum beres. Nah, aku mau ceritain tentang perjalanan di Gunung Cikuray itu. Tapi sebelumnya aku mau jawab dulu pertanyaan teman-teman yang memang bilang, emang kalau di gunung itu sholatnya gimana? Susah dong sholatnya gitu kan. Kalau menurut aku enggak, yang namanya sholat itu nggak ada kata susah. Allah kan udah kasih kita kemudahan. Kalau kita tidak bisa berdiri, bisa berbaring. Kalau kita tidak bisa berbaring, kita bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita bisa dengan isyarat, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan kita lagi di gunung itu, sholatnya itu bisa di mana aja. Yang penting kita bawa alas untuk sajadahnya, dan jangan lupa bawa persiapan air buat wudhu, karena kalau misalkan udah di sana itu memang air susah banget ya gitu. Atau kalau enggak, teman-teman udah siapin wudhu dulu di pos yang ada airnya gitu. Jadi mudah-mudahan sampai ke waktu sholat itu nggak batal gitu, berarti kan kalian harus menjaga wudhu kalian gitu. Tapi selama aku mendaki sebetulnya nggak susah sih kalau kalau kita mau sholat, karena kan ada perbekalan air minum tuh. Nah, air minum itu bisa dipakai wudhu. Jadi kalau misalkan wudhu itu jangan kebanyakan airnya kalau lagi di perjalanan naik gunung gitu ya. Kayak misalkan kalau di rumah kita ngabisin air sebak misalkan buat wudhu doang. Tapi kalau misalkan untuk di perjalanan eh, mendaki itu ya satu botol itu bisa buat berkali-kali wudhu. Jadi kan nanti kalian cuman basuh-basuh aja gitu dengan air yang secukupnya. Yang penting kan tidak kotor gitu. Terus di mana tempatnya? Tempatnya banyak banget, ada tempat-tempat landai di sana. Nanti kalau misalkan kalian menemukan tempat landai, kayak misalkan lapangan kecil, nanti kalian bisa sholat di situ. Gampang kok, nggak ada yang susah. Masalah kita capek dan lain-lain itu masalah kecil. Sholat itu nomor satu. Pokoknya jangan sampai enggak. Karena ya kita dimanapun berada, kita tetap harus beribadah, ya enggak? Nah, dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau bepergian itu atau misalkan mau mendaki, alat sholat tuh jangan sampai lupa. Kayak misalkan mukena kalau buat cewek ya, kalau cowok mungkin sarung. Dan juga jangan lupa bawa tasbih kalau misalkan kalian memang nanti di perjalanan takut ya. Kalau aku sih suka gitu, tapi kemarin waktu pas ke Cikuray aku nggak bawa tasbih, tapi aku cuma bertasbih dalam hati aja. Meskipun bertasbih dalam hati, tapi tetap aja ya, karena gini ya, ada cerita nih. Jadi ketika kita berjalan menuju puncak, kita itu kemagriban di jalan dan kita belum sampai camp sampai jam 9 malam. Bayangin, lama banget perjalanan kita, padahal kita OTW itu dari zuhur. Dan katanya kalau misalkan naik Cikuray itu 4 jam aja udah sampai. Nah, kita itu jam 9 masih di pos berapa ya, pos 5 atau pos 6 gitu, dan aku juga nggak tahu. Jadi kayak Allah membuat, bukan Allah sih sebetulnya, ya karena kita membuat lama perjalanan aja sih, karena kan kita banyakan banget ya, jadinya ada yang capek kita berhenti semuanya break gitu kan, ada yang capek sedikit kita break. Nah, kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, lagian kan kita ke atas bukan untuk cepet-cepetan ya, tapi kita harus sama-sama bareng gitu kan, dari bawahnya kita bareng sampai ke atas juga harus bareng juga. Nah, habis itu eh, yang paling aku yang paling aku bukan sedih sih sebetulnya, yang paling aku takutkan itu pas di jam-jam detik-detik kita sampai ke camp untuk ngecamp gitu kan di pos 5. Jadi di pos 3 itu benar-benar, bukan di pos 3 atau pos berapa ya waktu itu, pokoknya yang mau deket-deket ke pos 5 aja, tapi kita belum ke pos 4, kayak pos 3 deh. Perjalanan mau ke pos 3 itu kita dihadang sama sesuatu, itu serem banget sumpah. Jadi di sana itu ketika perjalanan menuju pos 5 itu kita ketemu sama babi hutan live dong, ketemunya itu ketemu depan mata banget. Ya Allah, takutnya gimana coba, padahal kan itu cuma babi hutan ya, maksudnya itu sama-sama apa sih namanya, ciptaannya Allah gitu, yang memang
Ya mungkin karena kita belum ketemu langsung aja sih, jadinya kita panik gitu dan parno. Tapi sebetulnya ada yang aneh sih di situ. Tapi aku nggak akan cerita sih. Nah udahlah ya. Jadi setelah kita ketemu babi, anak-anak pada panik semua, dan aku sangat bersyukur banget sama tim yang kemarin waktu di Cikuray itu, karena ketika kita menemukan apa sih permasalahan atau misalkan apapun itulah ya, kita sama-sama kayak ingat sama Allah ya, pokoknya jangan sampai kita lupa sama Allah. Jadi berdoa, terus berdoa, 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 karena dengan doa itu kita bisa selamat sampai atas dan bisa selamat juga sampai ke bawah gitu kan, sampai tempat kita dan bisa pulang lagi ke Bandung gitu. Nah singkat cerita, kita udah sampai di pos 5 apa pos 6 ya, buat apa, buat ngecamp itu. Pos 6. Nah di pos 6 itu masih dikejar sama babi. Bukan dikejar sih, lebih tepatnya kita diikutin, karena ketika kita bikin camp juga babinya masih ada berkeliaran gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai subuh pun babinya enggak mengganggu, karena kita pun ya asal kitanya nggak ganggu, jadi babinya juga nggak ganggu, insya Allah gitu. Nah terus setelah semalaman mungkin kita di tenda, kita nggak lupa sama sholat isya, kita nggak lupa baca Al-Quran, kita nggak lupa sholat tahajud sampai sholat subuh gitu kan. Alhamdulillah tidak terlewat. Nah baru kita kan mau summit nih, tadinya kita mau summitnya subuh, cuman kayaknya anak-anak masih kedinginan dan aku pun sama, dingin banget gak mau keluar gitu kan. Nah baru kita OTW nya jam 6, mau jam setengah 7, jam 6 setengah 7an lah, jam setengah 7 kalau gak salah. Nah waktu itu yang paling lucu kalau misalkan lagi mendaki itu ketika kita ketemu orang dan kata orang, semangat teh, semangat mbak, semangat kak. Itu puncak 5 menit lagi, 15 menit lagi, deket kok. Menghibur sih, cuman kayak ketika kita jalani atau kita lewati luar biasa jauh banget. Ketika kita mendaki itu, kita harus punya keyakinan yang kuat, karena perjalanan itu tidak mudah teman-teman. Untuk naik ke sana itu kayak harus punya kekuatan yang luar biasa dan punya keberanian yang luar biasa. Karena aku sebetulnya nggak berani berjalan di malam hari di hutan, sebenarnya aku nggak berani. Tapi alhamdulillah ketika memang bareng-bareng sih nggak jadi takut, jadinya malah alhamdulillah senang aja sih, karena ada yang banyak yang nguatin. Nah setelah perjalanan dari jam 6 sampai jam 9 pagi kita sampai di atas. Wah Masya Allah, pokoknya bagus banget di atas itu. Dan buat teman-teman yang memang belum pernah naik gunung, sebetulnya kalau puncak itu adalah sebuah hadiah dan bonus. Yang harus kita syukuri itu adalah ketika perjalanannya, kita harus lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat selama ini. Karena ketika kita melakukan perjalanan itu, kita lebih banyak tafakur. Kita itu kecil loh gitu dibanding ciptaan Allah yang luar biasa. Kayak gunung itu kan tinggi banget ya gitu kan, dan gunung itu tidak pernah meminta untuk neko-neko sama Allah gitu, padahal kita yang kecil aja banyak banget ngeluhnya gitu kan, banyak banget keinginannya gitu kan. Aku sih ketika kemarin mendaki tuh lebih banyak bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah aku masih diberikan banyak teman yang baik-baik, banyak saudara yang baik-baik, banyak lingkungan yang baik, bahkan keluarga yang sangat baik. Dan aku selalu punya punya sesuatu yang gak pernah mungkin aku dapetin ketika naik gunung, yaitu kesabaran. Jadi ketika naik gunung itu aku harus sabar banget gitu, lebih sabar dari yang biasanya, karena tiap detik itu ujian buat kita. Tiap detik itu mah, bukan tiap detik lagi, bahkan setiap kita berjalan semua ujian.
dan itu harus kita lewatin dengan sabar dan ikhlas. Kalau nggak seperti itu kita nggak akan sampai gitu. Apalagi dengan teman-teman yang paling solid gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang nggak solid mah pasti kan kita saling apa sih namanya, saling tinggalin kan. Nah, buat teman-teman yang memang ingin mendaki, jadi harus persiapan dari jauh-jauh hari ya, mulai dari olahraga, mulai dari fisik kita gitu kan, dan bahkan persiapan diri juga gitu, karena kan nanti bisa shock gitu ya ketika nanti mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar nalar. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum.